Sedangkan orang yang bandel, yang bersangkutan tidak mau bayar cicilan kita, saudara-saudara, hanya mengintip di daun jendela atau daun pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Irfan di channel Bacot Mang Joni. Oke, apa yang kali ini saya akan share atau bagikan yaitu bagaimana caranya menagih kepada konsumen atau langganan yang bandel ya, yang susah sekali ditagihnya. Apa yang ditagih saya ini saudara-saudara, satu lagi kerajinan dari Tasikmalaya, kipas manual atau disebut juga hihid ya. Fungsinya apa nanti saya akan jelaskan di tayangan penghujung acara. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentarnya saudara-saudara. Kita masuk ke pembahasan saudara-saudara, bagaimana caranya menagih orang yang bandel, konsumen bandel, susah ditagih, banyak alasan dan macam-macam. Apakah kita mengambil kembali barang yang telah kita cicilkan atau telah kita pinjamkan, atau apakah dilewati saja tidak ditagih saudara-saudara karena sudah terlalu pusing kitanya saudara-saudara. Kalau saya terus menagihnya saudara-saudara. Misalnya perjanjiannya misal 20.000 satu minggu saudara-saudara. Terus dia bilang, "Mang, ini saya tidak punya uang 20.000 tapi cuma ada 10.000, ambil saja itu saudara-saudara daripada kosong ya saudara-saudara." Ada suatu anekdot begini saudara-saudara. Orang menagih tanya kepada anaknya, "Nak, di mana? Nak, di mana ibumu atau di mana bapakmu?" "Sedang pergi ke kebun, Om." Tapi kita lirik itu di pintunya ada kakinya itu masih tertinggal ya. Jadi si penagih itu bilang, "Nak, bilang sama ibu dan sama bapak kalau mau ke kebun bawa serta dengan kakinya." Dan biasanya berkelompok ya, kalau saya menagih itu misalnya singgah di satu rumah saja, maka orangnya akan berkumpul ya. Dan satu lagi, saya akan membawa barang banyak sekali di depan rumahnya. Maka tetangga-tetangga yang lain kumpul untuk membayar cicilannya kepada kita. Sedangkan orang yang bandel, yang bersangkutan tidak membayar cicilan kita saudara-saudara, hanya mengintip di daun jendela atau daun pintu. Orang lain sudah lunas dan biasanya keluar dulu itu ya. Dan kalau ada malunya mungkin dia tidak keluar. Maka dengan memperlihatkan barang-barang kita yang mau dijual, minatnya untuk mengambil barang lagi tinggi itu, tapi dikarenakan terhalang dengan cicilannya itu masih banyak ya. Kalau mungkin yang bersangkutan tidak ada malunya, maka dia akan minta untuk ambil barang lagi. Misal, "Mang, ambil barang lagi ya, nanti sudah lunas ini baru saya bayar." Bagaimana cara kita menjawabnya? Apakah bilang, "Oh, jangan dulu, hutangmu banyak, nanti bagaimana ini kelanjutannya? Apakah masih bisa bayar? Kan saya rugi." Salah saudara. Maka itu akan orang tersinggung dan mungkin akan menjadi percekcokan. Kalau saya bilang begini, "Aduh kasihan Bu atau Bapak, ini barang bukan barang saya tapi barang bos.
nanti saya ditanya bagaimana ini cicilan orang ini tidak membayar karena dilihatkan terus ini buku sama bos bu atau bapak, kasihan, kasih sedikit lah dulu ini atau kasih lunasi dulu ini karena bos saya tanyakan itu nanti. Nah itu jawaban yang enak, walaupun barang itu punya kepunyaan sendiri, tidak ambil sama bos atau sama orang ya. Memang bos itu juga ngambil barang, toko itu juga bos toh yang kita beli, betul juga toh, tidak bohong ya. Nah, bagaimana dengan konsumen atau langganan kita yang biasa bagus bayar atau lancar-lancar tiba-tiba tersendat-sendat? Apakah kita tetap akan menjadikan konsumen kita? Kalau saya tetap akan menjadikan konsumen saya, saudara-saudara. Karena mungkin suatu saat itu sedang ada sedang susah di usahanya, saudara-saudara, atau di perniagaannya, berjualannya, atau ada pembayaran yang mendadak lebih penting dari itu, anaknya sakit atau macam-macam masalah ya. Jadi tetap ditagih dan tetap menjadi konsumen dan langganan kita. Apakah semua konsumen lancar-lancar saja? Bahkan saya ada yang 6 bulan selesai, ada juga yang sampai 1 tahun selesai. Tetap itu saya kasih barang tapi dengan item yang sedikit ya, item yang harganya tidak terlalu mahal. Dan ada juga adab-adab atau cara-cara menagih atau menawarkan barang, tidak sembarangan ya. Menawarkan barang atau menagih, bagaimana caranya kita saksikan di tayangan berikutnya. Ini apa yang saya bawa tadi di sini ya. Fungsinya yaitu untuk ya kalau kita gerah kipas-kipas, saudara-saudara ya. Terbuat dari bambu, murah saudara-saudara. Dan bisa juga untuk kipas-kipas sate, bakar ikan ya, mantap. Di pinggir sawah atau di pinggir kolam ikan sambil bersama-sama memakan nasi liwet ya, bakar ikan dengan nasi liwet. Bisa didapatkan di bisa didapatkan di warung-warung atau di pasar-pasar tradisional Tasikmalaya dan toko yang menjual hasil-hasil kerajinan tangan Tasikmalaya. Itu sudah cukup dari saya, saudara-saudara pemirsa, tentang bagaimana caranya menagih kepada konsumen yang bandel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.